Deklarasi pernyataan dukungan para pengusaha Tionghoa terhadap pasangan calon Bupati Jember Muhammad Fawait Joko Susanto atau Gus Jos berlangsung di posko Rumah Cinta di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates. Para pengusaha Tionghoa ini berkomitmen mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Gus Fawait Joko karena visi dan misi program kerja dinilai sejalan dengan harapan masyarakat Jember, tak terkecuali para pengusaha muda. Diharapkan pasangan Gus Jos diberi amanah rakyat memimpin Kabupaten Jember, ada program terobosan bagi semua pelaku usaha sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Selain itu, para pengusaha Tionghoa ini berkomitmen bersedia menjadi duta investasi agar Kabupaten Jember menjadi lebih maju dan ekonomi masyarakat meningkat. Jadi kita melihat data yang juga saya paparkan pada waktu debat kemarin bahwa investasi sektor real di Jember itu turun kurang lebih 51 sekian persen. Ketika investasi di Jawa Timur naik, investasi di Banyuwangi naik, investasi di Lumajang dan Situbondo naik, justru di Jember turun dan turunnya nggak main-main loh, 51 sekian persen turunnya. Karena penurunan sektor investasi sektor real ini, maka lapangan pekerjaan tidak terbuka. Maka tidak heran pengangguran kita masih tinggi. Kemiskinan dari tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2023, 19 kan eranya Bu Faida tuh, 23 hari ini itu justru mengalami kenaikan. Kenapa? Karena salah satu instrumen untuk mengatasi itu adalah investasi di sektor real. Nah, melihat itu maka kami mencoba berdiskusi dengan para pengusaha, para investor di sektor real, yang beliau-beliau ini adalah putra daerah Kabupaten Jember. Kami ingin mengajak beliau-beliau ketika Allah takdirkan saya jadi bupati untuk berinvestasi lebih banyak lagi di Kabupaten Jember, dan saya berharap beliau-beliau menjadi duta investasi bagi Jember, mengajak para pengusaha-pengusaha di luar Jember juga datang ke Jember berinvestasi di Jember dengan jaminan perizinan dipermudah, infrastruktur kita perbaiki, mulai dari bandara, mulai dari kemacetan di Mangli, dan lain sebagainya. Sehingga harapan kami, investor dari Jember dan di luar Jember bisa semakin banyak yang menanamkan modal di Jember, berinvestasi di Jember, dengan harapan lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran bisa ditekan, dan juga kemiskinan bisa ditekan lebih kecil lagi. Begitu kawan-kawan. Kita lihat datanya aja. Bahwa saya nggak detail terkait masalah investor di sektor apa saja, tapi yang jelas investasi secara total itu kita minus 51%. Kalau kita melihat PDRB Jember, sumbangan terbanyak di PDRB Jember adalah sektor pertanian, sehingga sebetulnya agak sedikit aneh ya kalau pemerintah tidak memberikan perhatian kepada sektor pertanian lebih. Maka ke depan sektor pertanian ini juga akan menjadi salah satu yang kita tawarkan bagi para investor. Pertanian ini bukan cuma padi dan jagung, tapi bisa tembakau. Apalagi tembakau kita itu adalah produk yang punya potensi diekspor lebih banyak lagi. Dan perlu kita tahu, DBHCHT kita salah satu yang dana bagi hasil cukai tembakau, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Tapi saya keliling kepada petani tembakau, belum tuh mereka merasakan sentuhan dari pemerintah lewat DBHCHT yang dihasilkan oleh petani-petani tembakau. Beliau para pengusaha percaya menginvestasikan modalnya di Jember. Kalau perlu beliau menjadi duta investasi yang bisa menarik para investor di luar Jember masuk ke Jember, sehingga sekali lagi lapangan pekerjaan terbuka, pekerja atau pengangguran bisa kita tekan, dan kemiskinan bisa kita bikin lebih kecil dibanding hari ini. Jangan sampai 2019 kemiskinan dibanding sekarang tambah naik, yang akan datang harus tambah turun termasuk pengangguran. Juga di Malang ada Ayu Tangan. Jember kenapa nggak bisa melakukan itu? Bisa juga. Dan disitulah pelaku UMKM akan kita kembangkan. Sehingga bukan cuma di daerah kampus kita kembangkan, tengah kota kita kembangkan, juga di wilayah selatan. Kota bagian selatan juga harus kita kembangkan. Sehingga saya yakin dengan adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru
yang tidak cuma satu titik tapi beberapa titik, maka pelaku UMKM dan sektor informal bisa betul-betul berdaya dan bisa menjadi pelaku yang lebih besar, tidak selalu UMKM. Begitu kawan-kawan. Sementara itu, calon Bupati Jember nomor urut 2 Muhammad Fawaid atau yang akrab dipanggil Gus Fawaid mengungkapkan keprihatinannya setelah mendengar kondisi ekonomi Jember yang stagnan. Berdasarkan data yang disampaikan pengusaha Tionghoa, investasi sektor real di Jember menurun drastis hingga 51%. Sementara di daerah lain mengalami peningkatan sehingga berdampak pada minimnya lapangan kerja yang tersedia sehingga angka pengangguran tinggi. Soal kendala tentunya setiap sektor usaha pasti punya kendalanya masing-masing, tapi dengan harapan pemimpin baru yang akan datang ini bisa mengakomodir kita semua pengusaha, tidak hanya dari Tionghoa, tapi semuanya bisa bersinergi dengan pemerintah dan bisa dia itu bisa surplus, bisa menghidupi karyawan, kemiskinan juga turun dan PAD meningkat. Jadi memang kita juga bersyukur malam ini bisa diberi kesempatan untuk langsung bertemu paslon 02. Saya rasa sudah saatnya Jember punya pemimpin baru, pemimpin yang punya terobosan-terobosan yang sebelumnya belum ada. Jadi dari diskusi yang tadi berlangsung sangat gayeng dua arah, ya kan? Jadi terjadi tanya jawab, banyak sekali solusi-solusi yang dipaparkan. Jadi keunggulan-keunggulan daripada paslon 02 ini juga beliau dari Partai Gerindra, juga anggota DPRD Provinsi terpilih, bahkan beliau juga seharusnya sudah menjadi ketua DPRD Provinsi. Tentu beliau ini punya langkah-langkah khusus yang konkret yang sudah terjawab tadi di pertemuan supaya kita semua bisa bersinergi dan penghasilan kita meningkat. Kita lihat kan setelah corona penghasilan semua pendapatan masyarakat semuanya turun, termasuk middle class itu sangat turun sekali. Banyaknya pengangguran itu kita benar-benar merasakan. Jadi kalau bicara data A, data B, orang bisa bilang datanya bagus ini segala macam. Lah saiki awak dhewe iki uripe piye? Sampean-sampean iki wis makmur ora? Ngono lho. Jadi kalau ada orang keluar-keluar data saya bagus, sing uripe enak di zaman sekarang ini silahkan angkat tangan. Tentu duta investasi itu kan salah satu instrumen penting. Jadi pemerintah juga selain punya anggaran, pemerintah juga mengharapkan investor. Jadi kita harus guyup, kita harus akrab dengan para pengusaha. Kita harus jalin hubungan silaturahmi yang baik. Tak kenal maka tak sayang, kira-kira seperti itu. Contohnya tentu komunikasi intens, beliau juga sudah mengungkapkan bahwa ke depan akan ada tim khusus untuk komunikasi. Jadi pengalaman kita hari-hari ini untuk komunikasi dengan pimpinan sangat susah sekali. Ya kan, kalau komunikasi aja susah, ekonomi saya rasa juga nggak jalan. Kayak gitu. Gus Fawaid berkomitmen jika terpilih memimpin Jember, dirinya akan berikan jaminan bagi investor melalui perbaikan infrastruktur dan kemudahan perizinan, pengoperasian Bandara Noto Hadinegoro, dan memberikan solusi akses jalan utama Mangli yang sering mengalami kemacetan. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.